bagi rekamannya mungkin. Punten ya banyak punten. Bangga. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu instruktur kita yang sudah hadir, Bu Wahyu. Kemudian Bapak Ibu para partisipan yang sudah berkenan hadir juga pada sore hari ini. Izin kami dari kelompok kecil untuk menyampaikan materi terkait dengan aktivitas yang menyenangkan untuk anak ketika anak lagi ada di rumah. Baik, saya perkenalkan dulu para personil di tim kami yang akan bertugas. Yang pertama Ibu Lilis Maulida, beliau nanti juga diperkenalkan oleh moderator. Beliau akan menyampaikan materi sebagai presenter tentang aktivitas menyenangkan untuk kembangkan kreativitas anak di rumah. Kemudian juga yang bertugas sebagai moderator Pak Jalaluddin, guru dari SMA Negeri 2 Pakantung, dan saya sendiri sebagai host untuk memandu dengan jalannya kegiatan meeting ini. Baik Bapak Ibu, supaya lebih cepat saja sambil kita tunggu teman-teman yang mau hadir di sini, kita serahkan kesempatan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di pertemuan meeting hari ini. Kami serahkan kepada moderator Bapak Jalaluddin di Jengkel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Asep Yoga selaku host. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, cek suara ada Pak? Masuk tidak Pak suara? Suara bagus Pak. Masuk Pak. Oh iya. Ya. Bagus. Baiklah Bapak Ibu partisipan yang berada di ruangan meeting ini. Sebelum kita dengarkan paparan materi dari narasumber, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu CV atau kurikulum vitae-nya dari narasumber yang akan hadir pada kesempatan sore hari ini. Beliau seorang perempuan dengan nama lengkapnya adalah Lilis Maulida. Tempat tanggal lahirnya Sukabumi 9 Februari 1978. Jabatannya kepala sekolah atau pengelola instansi PAUD KB Nur Fauzia. Tentunya ini yang berada di Karamat juga ya Ibu. Alamatnya alamat tempat tinggalnya Jalan Karamat RT 02 RW 04 Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Mungkin itu biodata atau kurikulum vitae dari Ibu Lilis Maulida. Sebelum kita akan mendengarkan materi untuk kesempatan sore hari ini, saya ingatkan kembali untuk tema atau topik materi untuk sore hari ini, yaitu tentang bagaimana sih supaya aktivitas yang menyenangkan untuk mengembangkan kreativitas anak di rumah. Ya, beliau dilihat dari kurikulum vitae-nya adalah seorang guru, sudah pasti. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau sudah diperoleh. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak yang biasanya mungkin anak-anaknya belajar di sekolah, tapi berhubung sekarang lagi ada wabah penyakit yang sifatnya bukan nasional lagi tapi global, mungkin tentunya kegiatan pembelajaran di sekolah pun akan dan jadi terhambat. Nah, bagaimana sih supaya anak-anak kita itu di rumahnya itu tetap produktif, tetap beraktivitas dan menyenangkan juga dalam kegiatannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita Ibu Lilis Maulida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gimana Ibu Lilis, sudah siap Ibu Lilis? Sudah siap Pak, terima kasih Pak. Sudah siap, oke. Maka untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Lilis untuk memaparkan materi untuk sore hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak Jalan sebagai moderator di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang terhormat kita Bu Ayu Bestani Edil, dan yang terhormat semua institut yang hadir juga pada kuliah dan selamat bergabung kepada teman-teman peserta di Jabar secara belajar. Pada hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi kita diskusi bersama kita menyenangkan untuk kreativitas anak di rumah. Sudah berapa, ada 1 bulan mungkin ya, saya mengadakan secara keseluruhan Indonesia kajian di rumah. Baik ibu dan semua kenal maka saya, nama saya Riris Novia. Jadi selama sudah 11 tahun saya mengelola PAUD bermain kelompok bermain. Alamatnya di Jalan Keramat RT 2 RT 4 Kelurahan Keramat. Ibu dan bapak yang saya hormati, dari dulu di atas ada aktivitas dan kreativitas. Aktivitas adalah kegiatan atau sesuatu, dan kreativitas kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Halo Pak, bisa di itu? Teruskan Bu. Jelas. Ibu dan Bapak, ada poin untuk melakukan berbagai aktivitas bersama anak di rumah. Hal pertama, melakukan berbagai aktivitas di rumah dengan anak adalah hal yang menyenangkan. Poin kedua, di mana kita berada di rumah secara keseluruhan, bukan saja untuk momen berkumpul, tapi mempererat hubungan emosional orang tua dan anak. Yang ketiga, sekaligus untuk membantu proses tumbuh kembang anak. Nah, di sini aktivitas apa menyenangkan apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu perkembangan anak di rumah? Banyak sekali aktivitas yang menyenangkan yang bisa dilakukan orang tua pada anak di rumah untuk perkembangannya. Mungkin salah satunya saya akan sebutkan saja. Salah satunya yaitu bermain bersama. Nah, di sini Elizabeth Hurlock menyatakan dalam bukunya Perkembangan Anak, mengatakan bermain merupakan suatu proses di mana anak mencapai perkembangannya utuh, baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Melakukan berbagai aktivitas bermain adalah sangat merupakan hal terfavorit untuk anak. Nah, di sini setiap orang tua mungkin melakukan hal yang sama ya, untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Di sini ibu dan bapak bisa bermain bersama dengan anak di rumah dengan hal-hal yang mudah. Misalkan ibu dan bapak mengajak anak bermain puzzle, mengajak anak dari mulai memilih puzzle tersebut sesuaikan dengan usia anak tersebut, dan kemudian ibu mendampinginya untuk bermain bersama anak. Di situ anak akan belajar bersama, jangan sampai lupa puzzle yang kita beli harus sesuai dan tidak rumit, jadi anak tidak perlu untuk menyusunnya. Selain dari puzzle, ada lagi bentuk Lego yang digambarkan di sini. Di sini anak bisa bermain dengan bersama dengan dia Lego, di mana anak bisa bermain tentang konstruksi. Dari sini bisa membentuk bentuk bangunan atau apa ya, bentuk misalkan mobil atau bentuk hal-hal yang lain dari Lego tersebut.
Dan bermain dengan hal-hal yang seperti ini otomatis akan meningkatkan kecerdasan anak, terus juga akan anak merasa percaya diri karena bermain bersama dengan orang tuanya itu, dan anak akan merasa senang. Nah, di sini mungkin ada kalau hari libur sekarang ibu-ibu biasanya berada di rumah terus ya. Kadang sehari mungkin sampai biasanya masak 2 kali, sekarang 3 atau 4 kali ke dapur karena semua berkumpul gitu ya. Nah, dalam momen aktivitas kegiatan seperti ini, dengan memasak bersama merupakan hal yang bisa dilibatkan anak pada hal tersebut. Nah, di sini anak akan banyak mengeksplor. Terus mungkin banyak anak yang tidak suka sayur atau apa, nah itu bisa melibatkan anak ke dapur, atau sekadar anak hanya untuk mencari sayur atau hanya sekedar mencari makanan. Dan di sini anak akan terus merasa keterlibatan di situ, kehangatan di situ, akan perhatian dari seorang ibu atau ayahnya memasak bersama. Nah, di sini ada manfaat anak dilibatkan dalam memasak bersama ibu, apalagi kalau punya anak perempuan ya Bu ya, memberikan kesempatan untuk mengenal berbagai jenis makanan dari mulai bahan atau apa, atau menunjukkan satu bahan, atau memilih bahan yang bagus dari sayuran, nanti anak akan memilih dari hal itu, atau mengembangkan terus membangun rasa percaya diri. Dan jangan sampai ibu dan bapak jangan sekali-kali melakukan memarahinya. Aduh, itu kenapa cucinya kayak gini atau gimana? Aduh, ini kenapa ini aja. Jangan sampai seperti itu, karena nanti kepercayaan diri anak akan jatuh. Dan berilah kesempatan kepada anak untuk memberikan apa yang dia lakukan, dan kemungkinan besar bila anak terus dipacu kepercayaan dirinya, anak akan belajar sendiri, dan itu adalah merupakan proses pembelajaran dia bersamaan pada memasak bersama. Nah, di situ nanti akan ada ikatan dengan anak seperti buat kehangatan ya. Selanjutnya kita dulu besar. Nah, yang ketiga, membaca buku yang disukai. Mungkin sekarang sudah jarang ya orang tua yang membacakan buku untuk anak. Jadi dalam momen seperti ini ada bagusnya kita membacakan buku kepada anak yang disukai. Bahkan hanya dengan sekedar membacakan buku. Halo Bu, ya. Ibu Lilis Akan belajar beberapa. Halo? Ya, jelas ya. Oke, lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Silakan lanjut. Sekarang bagus. Ya. Yang ketiga, membaca buku. Membaca buku yang disukai, ini adalah aktivitas yang bagus karena saat di rumah. Mungkin aktivitas bapak dan ibu juga sekarang ada rekan misalnya pulang ya. Ini adalah momen yang baik untuk membacakan buku yang disukai. Walaupun sekarang membacakan buku itu sudah jarang ya Pak ya, gitu secara fisik. Gitu. Nah, di sini anak akan mengenal bacaan, mengenal simbol, mengenal semua apa yang dia rekam, yang dia dengar, kata-kata, dan dia nanti perlahan akan tahu susunan kata, akan tahu bagaimana mengungkapkan. Nah, di sini manfaatnya orang tua secara berarti membacakan buku untuk mereka
belajar dan dan terus anak juga kalau sering dibacakan buku akan kelihatan hangat ya, terus saling ada rasa terlibat saling sayang menyayangi karena ada perhatian dari orang tua. Nah, momen ini bisa dilakukan di saat waktu luang tidur atau ketika anak sedang bermainnya keluar. Ini membaca buku disukai. Yang keempat, aktivitas yang menyenangkan untuk anak saat ini adalah berolahraga bersama. Olahraga bisa dilakukan bukan hanya di tempat gym atau apa ya, tapi anak bisa diajak untuk berolahraga bersama walaupun di lingkungan rumah. Misalkan anak belajar untuk melakukan suatu senam fantasi atau melakukan gerakan misalkan coba kita lalui seperti pesawat atau pemanasan lainnya, maupun ada hal misalkan bola yang kecil misalkan apa lingkungan. Nah ini sangat diperlukan karena anak sehat untuk sehat untuk selalu melakukan kebersamaan dengan orang tua dan manfaatnya untuk meningkatkan kecerdasan, lebih positif dan sehat, membangun percaya diri dan mengajarkan kerjasama. Nah, sini hal-hal poin 4 tadi bisa dilakukan aktivitas menyenangkan oleh orang tua kepada anak selama berada di rumah, dan mungkin hari-hari yang lain juga bisa selalu dilakukan untuk perkembangan pertumbuhan dan kecerdasannya. Selanjutnya tadi ada 4 aktivitas untuk akan saya sedikit mengulas tentang permainan, walaupun masih banyak permainan yang lain yang lebih ini, tapi saya akan memaparkan untuk permainan seru yang menyenangkan untuk memupuk potensi cerdas kreatif anak di rumah. Nah, apa sajakah itu? Mungkin ayah dan bunda, maaf, ibu dan bapak mungkin punya permainan tersendiri, tapi ada beberapa hal permainan yang untuk meningkatkan cerdas kreatif anak. Contohnya seperti 5 titik. Mungkin kalau anak diberikan gambar untuk mewarnai atau hanya sekedar menggambar dengan pensil, mungkin anak sudah agak bosan. Nah, untuk hal tersebut, permainan ini bisa digunakan kepada anak dengan cara memberikan menempelkan kertas ini untuk digambar, atau anak diberi kemudian anak diberikan cat air dan anak biarkan untuk memainkan ekspor sendiri seperti halnya painting di dalam gambar. Nah, hal seperti ini secara tidak langsung anak akan belajar bagaimana mengenal warna dalam anak bisa melakukan hal ini dengan senang karena diberikan kebebasan oleh orang tua dengan cara menyiapkan media supaya anak bisa mengeksplor, bisa melakukan hal yang menyenangkan seperti seorang seniman. Dan di sini anak akan belajar sendiri bagaimana mengenal warna, tadi ya, untuk mengenal campur warna, seperti
seperti itu. Terus bisa mengkreasikan semua untuk kegiatan seniman artistik ini. Selanjutnya dari kreativitas anak untuk menyiapkan anak untuk mengeksplor kegiatannya itu main adonan. Kalau main adonan di sini mungkin ibu-ibu kalau di dapur anak suka-sukanya apa, misalkan donat gitu ya, anak libatkan di sini. Anak diberikan bagian untuk membuatnya walaupun sedikit, dan nanti dia akan belajar sendiri secara tidak langsung motorik halusnya bekerja. Nah di sini Bunda juga bisa melakukan mengajak anak untuk membuat Play-Doh. Play-Doh bisa saja dilakukan dengan bahan yang sederhana. Misalkan Bunda tinggal menyiapkan tepung sama maizena ditambah conditioner kalau bisa. Kalau ingin pakai warna pakai campuran itu warna makanan. Jadi anak lebih aman. Atau membuat slime. Slime bisa dilakukan di rumah. Nah, nanti Bunda bisa melihat di YouTube tutorial pembuatan slime atau yang lainnya. Nah di situ bisa dicoba di rumah, anak dilibatkan dan kemudian anak bisa membuat dari Play-Doh tersebut. Terus anak bisa bermain dengan aktif, terus bisa membuat apapun dengan Play-Doh yang kita buat. Secara tidak langsung motoriknya, terus anak pertumbuhan kognitifnya, terus bahasanya dari mengenal bahan, terus secara tidak langsung dengan sabar dia membuat sebuah hasil dari karyanya, ya dan dia sabar dalam hal membuat sebuah bentuk di Play-Doh tersebut. Nah di sini tadi aktivitas juga bisa dilakukan dengan ini, tapi kreativitas kita bisa gunakan dengan pembuatan Play-Doh. Ya, materialnya bisa Bunda lihat dulu. Selanjutnya sambung cerita di kreativitas yang bisa dikembangkan dari membaca buku tadi. Anak kalau hanya dibacakan atau diceritakan, mungkin anak hanya bisa mendengar kata atau menyusun kata. Tapi dengan sambung cerita, bahkan kalau kita dengar ya, kalau ada dongeng-dongeng pada zaman dahulu atau Bunda pada suatu hari, nah kalau kita selalu melakukan atau dalam bacaan ini, anak nanti dicoba motivasi untuk meneruskan. Dalam hal ini, nah siapkan karena walaupun antara waktu dengan yang lainnya tidak berpasangan, tapi dengan dia melakukan sambung cerita tersebut, dia akan belajar dengan dalam penyusunan kata. Itu adalah hal yang pertama yang bisa membuat kembang anak lebih selanjutnya bermain pura-pura. Ini anak saya yang 5 tahun dan kakaknya yang sampai kelas 3. Ya itu sekarang senangnya kalau melihat pesawat atau apa, dia suka nyoba. Cuma kalau naik pesawat itu apa? Nah itu langsung mencoba berpura-puranya sambil saya menjadi seorang pramugari. Sampai saya cari kata-katanya di itu, gimana sih pramugari kalau bicara di depan itu ya penumpang. Saya menirunya. Lalu anak saya dipakaikan sabuk pengaman gitu. Saya tanya supaya anak saya itu senang gitu. Nah dia belajar, oh ternyata kalau di pesawat itu pakai pengaman, oh ternyata ada itu ya kaptennya yang pilotnya gitu.
sini kesenangan dia dengan berpura-pura dia sebagai penumpang atau apa melihat mamahnya menjadi seorang pramugari, dia akan belajar tentang kosakata dengan tahu tata tertib dan sebagainya. Atau anak ibu dan bapak sekarang anaknya suka superhero atau apa, dia suka kan kalau anak saya itu sukanya Ultraman. Nah, Ultraman itu sering dia melakukan kuda-kuda Ultraman. Nah, biarkan saja, karena dengan itu dia belajar dengan waktu dia akan merasa bahwa hal tersebut adalah momen yang bisa membuat dia bergerak. Selanjutnya, kreativitas bermusik. Nah, tadi kalau di aktivitas bermain, mungkin kreativitas bermusik ini bukan berarti Bunda harus membeli barang yang mahal ya, alat musik yang mahal, tapi Bunda cukup mengajak anak ke dapur, memilih salah satu benda yang ada di dapur, mau tutup panci, mau gelas, terus sendok, biarkan dia memilih alat musik seperti ala-ala dia ya, seperti langsung suara gamelan atau apa dia nanti belajar. Jadi biasanya usia 2-3 tahun dia memukul. Nah, bisa memfasilitasinya dengan kreativitas bermusik tersebut. Nanti anak akan mengenal bunyi, akan mengenal benda apa yang dia. Nanti kita tinggal mengenalnya dengan cara benda apa ini, suaranya seperti apa, dan kreativitas bermusik. Cara tidak langsung nanti anak akan belajar sendiri dan perkembangan musiknya akan berkembang. Yang terakhir yaitu permainan yang dari bermain Lego, anak akan bisa kreativitasnya akan muncul ketika dia bermain dari Lego tadi. Anak bisa menyusun milih, menyusun rangkai menjadi susunan. Nah, di sini salah satunya dari bermain Lego. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kreativitas menyenangkan untuk belajar. Mudah-mudahan saya menyampaikan ada manfaatnya untuk Bapak dan bisa mencoba untuk melakukannya di rumah bagi anaknya Bapak. Pelajaran. Iya, halo Bu. Sudah Bu? Ya. Sudah mungkin Pak Iya. itu yang Iya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak untuk Ibu Lilis Maulida yang sudah memaparkan materinya yang sangat panjang lebar, detail, dan sangat menginspirasi juga yang mungkin untuk para orang tua seperti yang hadir pada meeting pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Lilis Maulida bisa kita terapkan ya ilmu-ilmunya kepada anak-anak buah hati kita yang ada di rumah, agar anak-anak kita itu bisa berkembang lebih baik dan kecerdasannya mungkin berkembang juga, ataupun mungkin halnya bisa terkontrol oleh orang tua kita. Baiklah Bapak Ibu, pemaparan dari narasumber sudah. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada penanya. Halo, ya. Ya. Di sini ada yang nanya dari chat dari Bapak Erwin ya, Bapak Erwin Hendarwin. Bu Lilis, dengar suaranya? Saya akan bacakan untuk pertanyaannya. Ya, begini, izin bertanya buat Bu Lilis, bagaimana anak yang suka menyendiri dan anak yang tidak bisa ditinggal